Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan share analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan ya. Oke, langsung aja kita lihat ke time frame weekly terlebih dahulu. Melihat pola candlestick terakhir dalam minggu ini. Oke, kita coba cek ini teman-teman. Harga ini sempat melakukan kenaikan. Kalau teman-teman masih ingat di analisa kita hari Sabtu yang lalu ya. Nah, ini sebagai target kita untuk posisi buy-nya. Ya, dalam minggu ini, harga ini sudah berhasil ini teman-teman, masuk ke area yang kita marking pada hari Sabtu lalu di sini. Nah, ini sudah berhasil masuk ke zone ini lalu rejection, di mana area ini masih fresh sebelumnya ya. Jadi langsung itu harga di reject, sehingga dalam satu minggu ini, pergerakan harga ini close candle dia menjadi candle doji bullish ya. Nah, itu ada rejection ini dari atas. Nah, berarti ini potensi ada penurunan ini teman-teman ya. Jadi nanti kita pastikan dia pada time frame kecil sejauh mana penurunannya dan di area mana kita bisa melakukan entry buy kembali. Oke, nah itu nanti yang perlu kita cek ya. Ini kita akan refine nanti juga area zone ini pada time frame kecilnya ya, karena kita pernah refine itu jadi dua area ya, di time frame H4 atau daily kalau tidak salah. Nanti kita coba cek. Oke, itu yang bisa kita lihat pada weekly ini. Ada rejection itu dari area resisten di atas itu. Sekarang coba kita lihat pada daily ya. Inilah rejection dari area atas ini teman-teman. Coba kita refine ya, kita lihat. Oh ya, pada daily dia satu area ya, di area bearish candlestick ini. Nah, kalau kita lihat nanti di H4 ini bisa jadi ada area yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat teman-teman, setelah kita refine ini masih fresh ya di daily-nya ya. Nah, itu ya. Jadi dia tadi mengenai area resisten yang ada pada weekly. Jadi masih ada potensi ini teman-teman. Setelah retest nanti, ya bisa aja nanti harga kembali melakukan kenaikan. Kalau kita lihat teman-teman, rejection dalam beberapa hari ini ya, ini di hari Kamis, ini Jumat ya. Nah, ini tergolong sama ya, dari rejection atas dan juga rejection dari bawah ini ya. Jadi pergerakannya itu belum sanggup nge-break candlestick bullish ini. Dia masih nge-sweep di zone ini. Oke, kalau kita perhatikan jika nanti harga masih kuat ini untuk rejectionnya, nah ini area support yang masih fresh yang bisa kita pantau untuk posisi buy-nya. Ya, ini nanti bisa kita refine di time frame kecilnya. Sekarang kita coba lihat pada time frame H4. Ya, terlebih dahulu coba kita lihat ini area ini. Oke, di sini ada dua area ya. Satu pada zona area atas ini, tapi ini sudah kurang bagus ya. Dia sudah ada rejection. Yang kedua, ini yang masih freshnya. Oke, jadi seperti ini pada time frame H4-nya ya. Itu masih fresh, ada potensi harga. Jika kuat nanti zone ini, maka ini potensi naik kembali. Oke, ini yang bisa kita lihat pada H4-nya. Coba kita cek ya. Kalau teman-teman masih ingat di H4 ini kita pernah marking juga ya area high-nya. Nah, ini coba kita marking dulu ya. Ini kita lihat sebagai break of structure pada H4. Lalu kita marking juga ini pada hari Sabtu yang lalu sebagai high validnya, dan ini juga sebagai target kita ya yang bisa kita ambil untuk posisi buy-nya ya. Akan membentuk change of character ini analisa kita pada hari Sabtu yang lalu. Oke, kalau kita lihat ternyata benar ya, dia sudah membuat change of character, perubahan harga pada time frame H4 ini. Oke, inilah pada H4 ada perubahan tren dari sell menjadi buy. Jadi jika harga turun melalui time frame H4 itu hanya mencari area entry untuk posisi buy kembali. Ya, untuk saat ini kita perhatikan untuk high ini sudah menjadi high valid ya. Nah, ini kita tinggal mencari area entry ya untuk posisi buy-nya. Oke, area posisi buy, nah ini termasuk ya yang kita marking pada daily tadi, support di daily, ini kita tinggal
refine di H4-nya. Itu pada candlestick bullish ini. Ini area kita untuk posisi buy di minggu depan, teman-teman. Nah, ini masih fresh areanya. Bagus ini untuk kita pantau posisi buy-nya. Oke, next-nya itu di area bawah ini ya. Tentunya dia sampai pada zone ini ya. Area paling bawah ini. Ini batasnya untuk area low valid di H4. Next-nya itu area entry. Coba kita cek ini. Ada area rally base rally atau demand ya. Demand ini pun masih fresh ini pada H4-nya. Oke, next-nya itu sudah tidak fresh ya. Oke, ini juga sudah sisa shadow ya semuanya ya. Coba kita cek ke daily-nya. Oke, ini yang bisa kita lihat ya pada time frame H4-nya ya untuk area entry posisi buy-nya ya. Di sini ada 2 POI lagi. Di sini sisa shadow ya. Support ini hanya sisa shadow di sini. Ya, ini pun nanti bisa kita gunakan. Yang penting ada pola konfirmasi untuk posisi buy-nya. Oke, seperti ini pada time frame H4-nya ada ada 3 area yang bisa kita pantau. Oke, sekarang bagaimana pada time frame H1-nya? Nah, melihat adanya rejection ini ya dari area resisten tadi pada weekly. Nah, ini masih ada potensi menurut saya nih akan turun. Nah, hanya saja saat ini kalau kita perhatikan ini ya, coba kita cek ini ya. Ini harus full body ya. Nah, ini belum sanggup ya di full body ya. Jadi kalau nanti ini mampu full body, nah ini fix harga ini akan turun ini. Area zone ini yang bisa kita pantau untuk posisi buy-nya. Jadi kita masih bisa nanti melakukan entry sell ini. Kita cari peluang entry sell, kita masuk pada time frame H1. Sebelumnya kita marking dulu di zone ini. Ini resisten area yang baru terbentuk. Apakah ini masih fresh? Oke, ini sudah ada rejection. Tinggal kita cek area ini apakah dia terkonfirmasi atau tidak ya. Oke, langsung kita masuk pada time frame H1-nya. Nah, ini salah satu area entry untuk sell ya pada H1. Hanya saja ketika masuk ke zone ini, nah ini belum ada ya pola konfirmasinya ya. Kalau kita refine pada time frame H1 itu di zone area drop base drop ini, supply ini ya. Oke. Ya, itu belum ada pola konfirmasi. Kalau menurut saya teman-teman, yang bagusnya nanti jika harga ini mampu untuk breakout area zone ini. Nah, lalu kita bisa nih mengambil posisi seperti ini, posisi sell-nya. Sampai nanti paling jauh ya, ini paling jauhnya pada zone ini aja udah cukup. Nah, ini. Itu untuk posisi sell-nya yang bisa kita pantau. Nah, posisi buy-nya nanti kita akan gambarkan ya. Kita coba fokus dulu untuk posisi sell-nya. Ini kita pindah ke zone ini. Oke, ini ya. Ini areanya yang harus full body menurut saya ya. Yang paling meyakinkan untuk harga ini bisa kembali turun. Oke. Kalau di H1 ini coba kita lihat strukturnya. Ini high-nya valid ya. Oke. Berarti di sini kena order block ya. Ini adalah order blocknya support ini. Kalau melalui H1 ya. Berarti strukturnya di H1 ini ada di bawah ini. Nah, di bawah itu ya. Itu strukturnya, lalu di atas ini high-nya sudah menjadi high valid ini. Oke, setelah high valid masuk ke order block ini, responnya tidak jauh ya, dia tidak terkonfirmasi untuk harga lanjut mengalami kenaikan. Nah, jadi high ini high valid di H4 juga high valid pada time frame H1. Jadi kenaikan ini dari OB ini ya, OBH1, tapi dia hanya mampu sampai pada zone ini dan tidak ada pola konfirmasi yang bagus di zone ini untuk harga naik. Sehingga hasilnya harga malah kembali turun tapi belum sanggup full body, di mana di sini hanya sweep. Nah, inilah yang perlu kita tunggu teman-teman. Kalau nanti dia full body, nah ini bisa kita ambil posisi seperti yang sudah kita gambarkan ini untuk
sell di minggu depan, ya. Jadi kalau tidak mampu nantinya dia seperti ini, seperti yang kita maksud ini, nah maka kita harus tunggu ini teman-teman, supaya pasti ya, jangan asal entry, harus tunggu dia seperti ini. Nah, dia harus nge-break seperti ini. Nah, ini kita tinggal lanjut. Berarti artinya teman-teman, jika terjadi seperti ini, kondisi kedua ini yang kita gambarkan, artinya ada struktur baru pada H4, juga struktur baru pada H1-nya. Jadi kita lebih enak ini untuk entry jika di kondisi dua ini yang terjadi. Oke, itu kondisi kedua. Lalu untuk posisi buy-nya, nah ini kita tinggal ke area yang kita marking tadi ya. Ini pada 4, ini juga ada 3 area ya. Jika terkonfirmasi pada zone ini, nah ini kita tinggal gas buy. Seperti ini. Oke, jika tidak, berarti kita pantau area zone ini. Dan zone area yang di bawah ini. Ya, itu untuk area buy kita, ada 3 area. Untuk sell-nya kita sudah jelaskan, untuk lebih yakin ya, atau lebih pasti, ini yang harus kita tunggu full body. Jika tidak mampu, nah ini kondisi keduanya. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup jelas ya. Target ya tentunya jangan terlalu jauh ya, karena ini masih fresh ya. Kita lihat pada 4 tadi. Nah, kita bisa cukup sampai pada zone ini, atau cukup teman-teman gunakan Fibo seperti biasa ya, yang selalu saya ingatkan di video-video sebelumnya. Ambil zone 161.8. Nah, inilah target yang paling bagus menurut saya. Rasional banget dan langsung cepat kita kumpulkan ke balance kita ya. Itu yang penting teman-teman dalam trading ini. Oke, kalau mau hold position bebas terserah teman-teman di area mana aja, yang penting TP utama itu jangan sampai terlalu jauh. Itu yang perlu saya ingatkan untuk kita semua. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita ulas di pergerakan harga Euro USD untuk minggu depan. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.